konturnya. Dan biasanya kalau kita buat peta itu, biasanya kemarin saya sudah sampaikan ada orientasi arah utara dan juga perlu ada keterangan satuan ya, satuan. Jadi minimal tuh peta seperti itu dan biasanya ditambahkan informasi titik koordinat titiknya, plot titiknya, terus kemudian kalau ada informasi geografi begitu ya. Jadi itu penting kalau misalkan kita mau buat peta, minimalnya itu kita sudah ajarkan. Jadi satuannya kalau topografi ini apakah dalam meter atau feet atau kilometer gitu ya. Nah, sedangkan berikutnya ini adalah yang data B. Saya juga belum melihat konsistensi, ini ada kontur, ini nggak ada konturnya begitu ya. Terus ini yang residualnya. Saya juga tidak dapat keterangan untuk pemisahan ya, pemisahan regionalnya ini menggunakan metode apa begitu ya. Nah, terus selanjutnya mungkin kita coba cek dulu yang sudah ada di slide-nya. Di sini ada peta anomali dan topografi geomagnetik data C. Jadi ini kan sebenarnya dia berupa lintasan ya titik-titiknya. Jadi kalau seluas area ini adalah hasil interpolasinya. Jadi titik-titik data yang diukur itu sebaiknya ada informasi titiknya. Terus kemudian ini adalah slice ya. Nah, slice ini kan harusnya bisa dibuat plot ya. Kan kemarin ditunjukkan untuk jadi plot variasi topografi dan variasi koordinatnya. Makanya kita tidak tahu slice ini tuh slice lintasan ini gimana. Harusnya kan ada gambar lintasan yang dimaksud. Misalkan ini lintasan apa ini? Slice residual data A kan biasanya kalau kita buat slice itu ada garis penampang, ada keterangan lintasan AB atau utara selatan atau XY atau apa gitu ya. Jadi kita tahu posisinya tentang slice tersebut. Jadi kalau di sini kita tidak tahu ini slice yang mana gitu ya. Terus yang ini juga slice topografi yang data A, ini topografi. Ini yang data B, ini topografi. Jadi slice-nya yang mana ini? Slice itu kan irisan ya, irisan lintasan. Lintasan itu biasanya garis lurus gitu ya. Ya, jadi itu yang kita belum dapat. Arah pengendapan. Jadi misalkan ini kemiringannya mengapa ke sana. Makanya nanti biasanya Anda akan belajar menggunakan kompas untuk menunjukkan arah perlapisan, apakah arahnya relatif ke northeast atau ke utara atau ke selatan. Nah, ini arahnya kan sudah berbalik nih ke sana. Nah, itu bisa dicek di lapangan dari singkapan batuan yang ditemukan. Nah, dari situ nanti Anda akan bisa merekonstruksi yang ada di bawah permukaan. Kalau kita hanya mengandalkan data geologi permukaan, maka informasi yang ada di permukaan inilah yang Anda bisa gambar atau buat ilustrasinya. Nanti yang bawahnya biasanya itu menggunakan pemodelan dengan mencocokkan anomali ini dengan tentu saja melihat konseptual model geologi yang sudah Anda buat. Nah, saya pikir kemarin Anda sudah belajar dengan pemodelan data geologi. Ini contoh yang lain misalkan ini ada penampang CD. Nah, penampang CD itu yang warna grey ini, yang mungkin agak sedikit nggak terlihat ini, tapi kalau saya tunjuk dengan kursor, Anda bisa tahu di sini CD. Nah, ini akan lewat yang warna orange, QTP di sini, kemudian ketemu yang biru muda, TPSO, kemudian biru tua ada TPK, kemudian ketemu yang warna hijau, TMPK, kemudian ketemu yang warna merah marun ini misalkan QPV, terus kemudian ketemu hijau lagi di sini, kemudian ketemu merah marun sama ketemu yang warna lebih merah di sini QIA, kemudian ya variasinya Anda bisa lihat di sini, kemudian ketemu yang hijau di D seperti ini. Nah, di subsurface-nya ini ada lapisan batuan yang tidak muncul di permukaan, mungkin munculnya di daerah lebih utara atau lebih selatan. Nah, ini dilihat korelasinya saja. Nah, sedangkan arah yang warna biru sama biru muda sama biru tua ini biasanya ada informasi deep lapisannya, apakah miring ke arah C atau ke arah D begitu ya.
Nah, ini kurang lebih. Nah, kemudian dari batuannya biasanya ini ditunjukkan batuan intrusi. QEA ini keterangannya adalah batuan terobosan andesit piroksen begitu ya, setelah diidentifikasi. Jadi dia batuan intrusi yang menerobos. Sedangkan yang bentuknya seperti ini adalah batuan berkaitan dengan breksi gunung api begitu ya, breksi gunung api. Nah, berarti dia pengendapannya setelah terjadi letusan gunung api pada masa lalu begitu. Kemudian yang di bawah ini biasanya sudah ada informasi tentang lapisan yang hijau, lapisan yang biru, dan lapisan yang orange. Kalau kita area penelitian kita adalah kotak yang hitam ini, maka kita misalkan mau buat lintasan A sampai A aksen. Nah, ini kita perlu buat konseptual modelnya juga. Nah, berdasarkan informasi yang sudah kita pelajari di sini, bisa jadi di bawah permukaan ini ada intrusi batuan yang tidak sampai menembus di permukaan. Ini biasanya dilihat dari data gravity atau data yang lainnya. Kemudian ini karena hampir semua area yang dilewati A sampai A aksen itu adalah volkanik breksia dari gunung api. Nah, ini kemungkinan harus kita cover bagian atasnya. Baru yang bagian bawah ini kita sesuaikan tentang perlapisan batuan yang paling mudah, misalnya QPK, terus kemudian di bawahnya ada QTP, kemudian ada TPSO, dan seterusnya. Nah, ini adalah informasi kesebandingan antara penampang CD dan misalkan A dan A aksen. Nah, nanti mungkin Anda juga akan belajar seperti itu. Nah, setelah itu dari informasi ini untuk secara kuantitatifnya tentang batas lapisan ini, bagian atas atau yang lainnya, Anda bisa buat modelnya dengan mencocokkan dengan data gravitasi atau data geomagnetik yang sudah Anda peroleh. Jadi biasanya kalau kita sudah tahu konsep di bawah permukaannya, Anda akan menggunakan software untuk melakukan pemodelan. Jadi ada data yang observasi yang hasil pengolahan data Anda. Nah, kalau gravity yang residual, kalau yang magnetik itu adalah anomali magnetiknya dipasang dulu, kemudian Anda buat bodinya sesuai dengan konseptual model geologi yang mungkin sudah Anda pelajari di daerah itu atau yang Anda buat setelah pemetaan geologi. Nah, dari situ Anda bisa buat dan dicocokkan apakah nanti model yang Anda buat itu akan fit dengan anomali. Harapan kita adalah anomali yang fit dengan predicted dan juga responnya itu akan match sehingga mewakili data yang sudah kita amati. Yang sudah kita amati di lapangan. Ya kalau misalkan ada topografi, ya sebaiknya mungkin dilibatkan topografinya. Ini ilustrasi saja untuk melakukan pemodelan di bawah permukaan, misalkan menggunakan beberapa body sampai mengikuti misalkan lintasan geologi yang berkaitan dengan informasi di permukaan dan di bagian yang lebih dalam itu perlu dibuat untuk memodelkan di bawah permukaan sesuai dengan yang Anda pahami terkait dengan kondisi di daerah penelitian. Ya, selanjutnya mungkin karena gravity dan geomagnetic biasanya dilakukan pada daerah yang sama, biasanya pemodelannya juga dilakukan secara simultan dan harapannya nanti Anda akan mendapatkan model yang bisa saling melengkapi antara informasi geologi dan informasi geomagnetik. Ini ilustrasinya kalau Anda menggunakan data observasi yang plot merah, kemudian model yang ini warna yang biru. Nah, kalau diperhatikan di sini ternyata anomalinya belum match nih, masih terlalu rendah dan ini masih terlalu tinggi untuk ke observasi. Kalau dirubah bodinya, nah mungkin ini cenderung lebih mendekati ke arah anomali yang ini, tapi masih belum match. Jadi Anda bisa merubah body dari body ini. Nah, misalkan ini sedikit lebih mendekati dibanding yang body yang tadi, dengan cara misalkan merubah nilai kontrasuseptibilitasnya juga atau strike dari lapisannya. Ini mungkin cenderung lebih mendekati untuk nilai yang yang maksimum dan nilai yang minimumnya. Jadi Anda bisa lakukan itu untuk gravity dan juga untuk yang magnetik sehingga nanti kontras densitas dan kontras suseptibilitas Anda akan bisa dapatkan dari informasi yang menggabungkan antara geologi dan juga data geofisika.